Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih atas perlindungannya sepanjang minggu ini, dari hari Minggu sampai hari ini Sabtu. Marilah kita mempersembahkan intensi kita, apa saja yang kita mau doakan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk satu keluarga, puji syukur atas bantuan Tuhan dalam proses penjualan tanah milik dari Ibu Rina Adinata. Semoga penjualan tanah ini mendatangkan kesuksesan, keberhasilan untuk rencana selanjutnya. Juga kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit dalam keluarga kita masing-masing, dalam kongregasi kita. Secara khusus berdoa untuk komunitas SPD, SSPS, SSPS AP, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka-mereka yang sakit, entah dalam rumah sakit atau di rumah biara masing-masing. Saya ingat Alexander Bentur yang lagi sakit, semoga Tuhan menjamah dia. Dan juga saya berdoa untuk orang tua kita masing-masing yang lanjut usia, yang berumur 80-an ke atas. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan, hiburan, dan rasa damai dalam hati mereka masing-masing. Semoga mereka tetap menikmati kebahagiaan di masa tua mereka. Saya ingat Mama Beth dan Mama Katerina Nina. Juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, entah karena sakit bawaan atau karena wabah corona. Semoga Tuhan memberi mereka tempat istirahat yang kekal dalam kerajaan surga bersama para malaikat, dan hiburan bagi mereka, keluarga yang ditinggalkan. Secara khusus saya berdoa untuk kakak dari kakak ipar saya, nama Largus atau disebut Bapak Metil. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan hiburan untuk istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Santo Paulus Miki dengan kawan-kawannya, imam dan martir. Paulus Miki adalah imam Yesuit, orang pertama ditahbiskan di Jepang sana, dan dia bersama teman-temannya dianiaya dan dibunuh di Jepang. Kita mohon doa mereka untuk para misionaris yang mungkin masih mengalami situasi yang sama, kesulitan-kesulitan di daerah-daerah misi. Semoga doa dari Pater Paulus Miki bersama teman-temannya menguatkan mereka yang menjalankan misi Tuhan di daerah kerja mereka. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa, supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber iman, kepercayaan, dan kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan teman-temannya Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengarkanlah doa permohonan kami, agar iman yang kami akui dan kami hayati juga kami pegang teguh sampai mati. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang mohon berkat khusus. Secara khusus saya ingat juga satu adik, Yeremias. Tuhan, dampingilah dia, semoga dia kembali bisa melanjutkan studinya, dan semoga dia mengalami kesehatan jiwa raga. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Refrain. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Refrain. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 30 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil.
Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya dan belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Prioritaskanlah kebutuhan sesama daripada kepentingan diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Paulus Miki dengan kawan-kawannya. Mereka ini menjadi martir demi Kristus. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi memikirkan Kristus dan mau mewartakan nilai-nilai Injil yang sudah disampaikan Kristus kepada umat manusia. Dan kalau mereka hanya memikirkan diri sendiri, pasti mereka tidak akan mengalami kematian seperti ini, disiksa, dibunuh. Tetapi karena mereka selalu prioritaskan kepentingan Tuhan dan mau mengundang manusia untuk mengikuti Tuhan agar mereka diselamatkan, maka walaupun mereka ditantang, dibunuh, mereka tidak takut sama sekali. Mereka selalu prioritaskan kepentingan umum, kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Dan Injil hari ini juga, para murid barusan pulang dari pastoral mereka. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman yang indah yang mereka alami selama mereka berpastoral. Dan Yesus juga merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka juga sudah mengalami mungkin sekali kecapean. Karena itu Yesus mengundang mereka untuk istirahat sebentar. Tetapi sewaktu mereka pergi, sebelum mereka tiba di tempat tujuan untuk beristirahat, di sana sudah penuh manusia yang menantikan mereka. Pasti yang datang itu bukan hanya sekedar mau menyaksikan apa yang Yesus buat, tetapi juga ada orang yang menderita, yang sakit, yang membutuhkan bantuan. Dan Yesus melihat mereka semua, dan dia merasa berbelas kasihan kepada mereka. Dan dia merasakan bahwa mereka adalah seperti domba-domba tanpa gembala. Karena itu, dia mengajak muridnya untuk sama-sama mendengarkan mereka itu. Yesus selalu prioritaskan kepentingan umum, kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan daripada kepentingan diri sendiri untuk rileks, istirahat sebentar. Itulah contoh hidup yang Yesus Kristus sudah tunjukkan kepada kita. Lalu bagaimana pengalaman kita masing-masing? Apakah kita juga selalu prioritaskan kepentingan umum, kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa semoga semangat hidup Santo Paulus Miki dengan teman-temannya dan juga pengalaman hidup yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus
juga menjadi inspirasi hidup kita, agar kita selalu menjadi atau memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah kiranya roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami berani memberi kesaksian tentang nama-Mu dan tak gentar sedikit pun, karena Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagi-Mu, dan bersama segenap laskar malaikat dengan tak henti-hentinya kami bermadah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas mereka-mereka yang kami janjikan doa. Untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup ya Tuhan, yang tidak merasa nyaman, dan saya berdoa untuk Ibu Yasinta dengan anaknya Yeremia, dan juga saya ingat Pak Gusti bersama keluarga. Tuhan, dampingilah mereka, berilah mereka kekuatan, ketabahan, dan semoga Engkau senantiasa mendampingi mereka semua. Dan dampingilah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Tuhan, berilah mereka kekuatan, hiburan, dan damai, dan bantulah mereka-mereka yang mendampingi orang tua. Secara khusus, saya berdoa untuk saudari saya dan juga ponakan-ponakan saya, cucu-cucu. Semoga mereka selalu setia mendampingi moyang mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka diingati pada hari ini. Pak Bruder Michael Albert Hanggi dari Sentral Eropa, Bruder Henry Albert dari Amerika, Bruder William Morgan dari Amerika, Suster Wenli, Suster Marie Benharda, Suster Paulita, Suster Maria Fischer, Suster Cita SPSAP, Suster Maria Katarina. Dan juga kami ingat saudara kami, Kakak Largus yang meninggal hari ini di kampung. Tuhan, berilah keluarga yang ditinggalkan kekuatan dan hiburan. Dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus,
Santo Paulus mengiki bersama teman-temannya dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan aku terpisah dari-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martirmu, Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami dikuatkan oleh perayaan ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami pada misa pagi ini, dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berilah kekuatan, hiburan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup. Dan saya ingat Ibu Jacinta dan anaknya Yeremia, dan juga Pak Gusti bersama keluarga. Tuhan, dampingilah mereka semua, semoga mereka selalu mendapat bimbingan-Mu dalam kehidupan harian mereka. Berilah mereka kesehatan jiwa raga. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.